Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Sobat Doski ya di podcastnya SMP Muhammadiyah 1 Jakarta. Kali ini aku udah nggak sendiri lagi. Kalau biasanya aku sendirian sama bintang tamu agak rada kikuk. Sekarang aku udah ditemenin sama host kita yang dari dulu memang udah ada, cuma udah cukup lama vakum, yaitu Ibu Fida Afifah. Hai Sobat Doski, kangen aku nggak? Enggak. Kayaknya udah berapa bulan ya, Mr. Pur? Ya, udah. Kalau Bu Fida terakhir tampil yang bahas tentang toxic relationship ya. Aku sama baru. Bu Ope. Ya, aku baru kemarin. Nah, ya. Oke. Nah, hari ini kita udah kedatangan 2 bintang tamu yang pasti kece, ya kan? Nggak kalah kecenya sama bintang tamu kita yang udah-udah ya, tapi mereka kalah kece sama aku pastinya. Ya, tolong Bu Fida dikenalin dulu. Jadi Sobat Doski, di sini ada 2 bintang tamu kita yang super sekali ya dan cantik-cantik Pak Por. Iya, aku hari ini paling tampan. Betul. Nanti mungkin next kita barengin Pak Fikri ya. Enggak, jangan kalah saya. Oke, di sini ada 2 bintang tamu kita yang muda, cerdas, pintar. Berprestasi tentunya. Betul. Di sini ada Kak Putri sama Kak Nabila gitu. Mungkin beberapa dari kalian udah Ada yang pernah. ya, ada yang udah pernah satu. Kak Nabila ya sebelumnya. Betul, Ya, sama. kan? Terus karena juga Kak Nabila itu dulu Aktif. Betul, aktivis lah ya. Iya, aktivis. Aktivis. Dia adalah ketua IPM ya bilang. Iya, kalau di tempat kita namanya IPM ya. Ya, Kalau di sekolah lain biasa, OSIS. OSIS. Iya. Ya, oke. Boleh. Sekarang silakan Nabila atau mau Kak Putri dulu yang ini kenalan. Ya, yang udah senior dulu ya. Waduh. Kita bahasanya senior dulu aja. Oke. Silakan Kak Putri. Kak Putri, coba Kak Putri di sini ngomong lagi kuliah. Iya, saya kuliah semester. Kuliah semester Akhir, Akhir. 7. 7. Nah, ya, 7 udah akhir ya, Mr. Pur ya. Iya, 7 udah. Iya. Mr. Pur semester berapa? Jadi tanya. Iya, Kak Putri ini dia semester 7 di Universitas Gunadarma. Terus ngambil jurusannya apa Kak Putri? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Jadi teman-teman kalau misalkan ilmu komunikasi itu belajar apa sih Kak Putri? Iya, belajar public speaking, gitu. ya gitu sih, public speaking. Public speaking. Jadi kalau misal ada butuh MC, panggil Kak Putri. Boleh. Iya. Ya nanti bisa cinta ya Kak Putri ya. Bisa. Oke. Terus Kak Putri ini juga dulu alumni SMP Muhammadiyah 1 Jakarta tahun 2014. 14. Keluarnya 2014 ya? Keluarnya berarti masuknya 2014, keluarnya 2016. Sorry, ya. Iya. Keluarnya Iya. 2014. Aduh, ya. Soalnya lama banget udah. 2014 sumuran berarti ya? Oh gitu ya? Enggak juga. Gitu, jadi keluarnya 2014, masuknya berarti 2011. Iya. Ya. Iya benar? 2000. 2011 Iya, kira-kira. kan? Nah, kan 3 tahun itu. Terus setelah itu Kak Putri ngelanjutin SMA di Madrasah Aliyah Citra Cendekia, Cicen. MA Cicen ya. Cicen. Kita juga sering nih ada yang dari Musakarta terus lanjut ke Cicen gitu ya. Terus sekarang semester 7 tadi ya. Iya. Ya, di Universitas Gunadarma. Nah, Sobat Doski dulu juga Kak Putri kalau saya baca CV-nya ya, Mr. Pur, terus denger-denger gitu dari yang lain, katanya Kak Putri ini termasuk siswa yang bertalenta, berprestasi gitu. Sedap. Terutama di bidang baca puisi. Ya, nggak? bisa dibilang. Dulu ya pas SMP, ya. Terus sekarang? Sekarang lebih ke kerja aja, Bu. Ya jadi mungkin nanti kalau misalkan ada acara apa-apa gitu bisa lah di sini. Ya, bisa, boleh. Ya. Boleh, Bu. Tarifnya cincai ya. Gampang bisa Iya diatur. gampang gitu. Oke, terus next ada Kak Nabila. Ini Disapa dulu. Fresh graduate. Iya. Betul, fresh graduate banget. Masih fresh, masih hangat banget ya, Mr. Pur ya. Fresh from the oven. Jadi kalau Kak Nabila ini lulusan baru kemarin 2021. 2021. Iya, 2021 bulan Juni. lupa. Juli. Juni Juli gitu ya. Nah, terus Kak Nabila juga dulu di SMP aktif juga di IPM atau di OSIS ya. Dulu sebagai ketua OSIS ya. Iya, Nah, jadi ya. Ya, oke, terus Kak Nabila juga sekarang di SMA 34. Iya, benar, di SMA 34 guys. Iya, 34. 34 loh, 34. Jurusannya apa? Ambil IPA. IPA lah.
Emang cita-citanya mau jadi apa sih Kak Nabila? Nggak tahu. Kayaknya. Emang Mr. Pur, Oh, iya, nggak apa-apa. dulu kalau SD kita ditanya ya, cita-citanya apa? Dokter. Aku SD cita-cita mau jadi Power Rangers sebenarnya. Nggak sampai. Kayaknya susah ya, ya kan? Susah banget kalau jadi Power Rangers. Berarti sekarang di 34. Iya. Wah, salah satu SMA terfavorit Iya di betul, Jakarta di ya. Jakarta. Alhamdulillah kita tahun ini sudah bisa tembus ya Mr. Por Ya. 34. Semoga nanti bisa ke SMA negeri yang lainnya. Amin. gitu. Semoga nanti Yang adik-adik di bawahnya ada yang bisa masuk SMA 28 atau Betul. SMA 70. MH Tamrin. MH Tamrin. Ya. Man Ice ya. Ya, Gitu. atau bahkan sekolah SMA Pradita ya yang ada Iya. di Surabaya atau di Jawa Timur kalau nggak salah tuh ya. Ya sebenarnya sih sama aja, Hmm. ya kan. Tapi ya tergantung sama anaknya. Iya betul. Kita menyikapinya. keinginannya mau kemana Ya, ya, betul. itu udah suatu pencapaian tersendiri ya Bil, pasti masuk SMA 34. Betul betul. Ini masih online, Kak Putri masih online. Iya, masih online. Terus katanya lagi magang? Iya, lagi Magang. Magangnya online? Enggak, WFO. Enggak. udah. Oh, WFO. Ya. Coba bayangin Mr. Pur kalau magangnya online gimana? Nggak bisa magang online. Bisa sih. Bisa aja. Bisa aja. Apalagi dia ilmu komunikasi lebih fleksibel lah Lebih ya. fleksibel. Kalau ilmu komunikasi gitu. Kalau Nabila juga masih online. Iya, sekolahnya masih online. Masih online. Oke, coba Nabila kan ini apa ya? Baru ya. Bisa diceritakan sedikit nggak? Maksudnya sekolah online di SMA negeri yang sekarang gitu gimana? Sebenarnya sekolah SMA di sekolah SMA negeri yang sekarang nggak jauh beda dari sekolah di Musakarta ya. Ada Zoom setiap hari, terus ada materi, dikasih tugas. Mungkin emang lebih banyak aja tugasnya daripada di Musakarta karena kan tingkatnya juga udah naik, pasti pelajarannya Betul, makin betul, susah betul. bertambah kayak gitu. Guru-gurunya juga beda ya. Beda-beda. Lingkungan temen-temennya mungkin juga 3-4 ambis nggak kira-kira? Pasti Lumayan. biasanya kan ada yang ada ambis Iya, banget gitu. betul. Belajar nggak kenal waktu gitu sampai jam 10. Kan masih kemarin belajar. ada berita nggak? Dengar nggak? Yang belajar sampai meninggal kan karena dia belajar terus ambis banget. Husnul khotimah insya Allah. Jadi kesimpulannya apa bisa dong? Nggak apa-apa, belajar aja. Nanti kalau meninggal gimana? Insya Allah masuk surga. Insya Allah. Tergantung apa yang dipelajari. Iya. Berarti dari masuk sampai sekarang masih online. Iya, masih online. Kalau untuk ospek apa sih? MOS ya? MPLS. Iya, MPLS gitu. MPLS-nya Online juga. iya online kemarin. Sama sekali belum ke SMA 34. Udah sekali, itu cuma ngambil buku aja sih. Ambil buku. Iya. Ukur baju? Enggak. Enggak ukur baju. Iya, karena kan bajunya sama kayak Oh. SMA biasa ya. Iya. Paling batiknya bebas ya kalau nggak salah. Batiknya bebas. Ada juga iya. sih seragam tapi memang belum ada ukur baju. Oh, oke. Kalau kata Nia gimana kalau kuliahnya kemarin pas semester berapa tuh yang Semester online? 6. Semester 6. Sama aja sih. Sama aja. Heeh. Lewat Zoom gitu. Iya, lewat Zoom. Kalau kuliah Gimit sih namanya Gimit. Bukan. Terus ya gitu-gitu aja ya. Ternyata yang bosan bukan kita doang. Kalau di kita tuh kendalanya gini, kadang ada yang nggak mau nyalain kamera. Iya. Sama nggak? Sama Iyalah, nggak? iya. Sama aja. Kalau di kuliah gitu, jadi assalamualaikum, nyalain kamera. Udah habis dosen nerangin, Jelasin. matiin semua. Itu umum. Ya Betul, gitu betul. deh. Jadi nggak cuma di sini, berarti itu udah jadi penyakit ya? Iya. Dan jadi target. Iya. Kebiasaan. Nggak apa-apa sih, asal jangan ditinggal kemana-mana. Kadang tergantung gurunya juga. Kadang kan karena kalau kita buka presentasi gitu ya, itu kan mau nggak mau buka layar presentasinya dong, nggak bisa terlalu balik lagi ke Google Meet gitu kan, karena harus next, kadang harus ada yang diklik apa ini itu segala macam. Nah itu juga yang jadi kendala buat guru, jadi kadang untuk sedikit susah ngawasinnya antara yang on cam terus atau enggak. Ketika dia on cam juga si muridnya kalau kita buka di layarnya malah buka presentasi kita, gurunya kan kita nggak bisa ngelihat anak-anaknya juga. Iya. Kalau kita pakai Google Meet Meet, ya. iya. Kalau kita juga pakai Google Meet. Jadi siswa itu dikasih akun sama di sekolah. Jadi biasanya kan kalau pakai akun sendiri, email sendiri kan namanya macam-macam ya Kak ya. Nah, jadi kita dibuatin dari sekolah NISN. Kalau NISN kan udah langsung terhubung sama nama lengkap gitu. Jadi nggak apa ya? Nggak ada aneh-aneh. yang iya, Nggak ada yang aneh. cahaya rembulan. Saya Saya cahaya rembulan. Enggak, itu email anonim guys ya. Tapi kalau ada email itu kalian dapat email dari situ tandanya kalian orang yang sangat spesial. Bapak indie banget ya, cahaya rembulan. Alay sih. Jujur aja nggak apa-apa. Bukan ini tapi indigo. Alay sih sebenarnya. Ayo bu, dibikinin bu, hari ini kita mau ngapain nih?
Kak Tania sama Nabila yang pengalaman di SMP Muhammadiyah ya. Ya, pengalaman dulu waktu belajar di sini. Terus ada kisah yang unik-unik nggak? Ada yang lucu-lucu nggak? Karena kan biasanya kadang bukan unik doang nih, anak-anak di sini ajaib gitu. Ajaib banget. Pengalamannya gitu kan. Kira-kira waktu zamannya Kak Tania gimana? Waktu zamannya Kak Nabila gimana? Dan nanti ada beberapa pertanyaan juga ya yang akan kita undi secara acak ya Kak Vida ya. Jadi pertanyaannya Kayak itu arisan gitu. kayak arisan. Oke. Jadi kita ambil di fishbowl. Nah, pertanyaan apa yang keluar itu yang harus kita jawab ya. Kita Oke. udah sediain pertanyaannya? Oke, Iya. bisa. Oke, nanti ini silakan ngambilnya gantian. Oh, ambil itu. Nah, nanti tapi yang jawab tetap berdua gitu. Oh, jadi misalnya yang ngambil Kak Tania. Mm. Misalnya pertanyaan untuk Kak Tania dulu yang jawab, nanti baru Nabila gitu. Iya, betul. Terus kalau misalnya mau jawab juga nggak apa-apa. Ya, jadi nanti ini ambil salah satu, misalkan nanti Nabila ngambil, tapi tetap jawabannya berdua gitu. Kalau misal Mister Pur mau jawab nambahin juga nggak apa-apa. Gitu. Ini mau Nanti mulai soal dari apa siapa dulu? nambahin? Iya. Siapa? Boleh sweet? Apa enaknya gimana? Nabila dulu lah. Nabila Ah, dulu. Dari tadi kan katanya dulu. Coba Nabila ambil satu aja, Bil. Yang biru bilang biru. Itu kan bukan. Oh, bunga ya? Oh, bukan. Kirain ada yang warna biru. Bukan ya? Iya, Boleh ya? bukan. Masih tersegel kan? Ibu Nunung. Emang lagi UN tersegel. Wow, panjang ya pertanyaannya. Apa coba dibaca? Tips mengatur waktu belajar, bermain, dan kegiatan di luar. Oke. Mulai dari aku ya. Boleh. Oke, jadi buat aku tips mengatur waktu belajar sebenarnya aku juga masih mencari ya waktu belajar yang pas buat aku tuh gimana. Mungkin aku kan nggak suka nunda tugas, jadi setiap habis dikasih Ya, anak pintar biasanya tugas, gitu. langsung dikerjain karena cepet-cepet mau main jadinya. Oh, gitu. Biar kalau biasanya tuh kalau kayak gitu tuh kalau udah plong gitu mau main, mau Tidur. mau Enggak. jungkir Nonton balik, TV. bebas gitu biasanya kan enak Iya gitu. benar-benar. Soalnya kalau misalnya masih ada tugas dikejar-kejar, jadi kayak nggak tenang ngapa-ngapain. Masih ada pikiran gitu ya. Benar-benar. Jadinya harus nyelesain tugas dulu. Setelah itu kalau ada ekskul atau ada kegiatan di luar baru dikerjain, setelahnya main. Kalau aku kadang suka nggak belajar, jujur. Aku bukan tipe anak yang belajar terus tiap hari gitu. Nah, gitu. Belajarnya kalau lagi senang, lagi mood belajar, itu beneran belajar, difokusin. Tapi kalau misalnya lagi enggak, ya beneran kayak belajar. Nggak bisa memaksa gitu Iya. ya. Oke. Kalau di sekolah gimana? Masuknya dari jam berapa? Masuknya setengah 7, 7:30 sampai jam 12. jam 12. Setelah itu ekskul gitu. Iya, ekskul. Ada Tapi aku ekskul. juga nggak ngambil ekskul banyak-banyak. Mau ngambil apa aja, Bil? Cuma ngambil pencak silat doang. Wih. Gitu. Kamu dulu ikut tapak suci kan ya? kemarin di sini? dia lewat jalur prestasi ya? Japres ya? Iya, Japres yang Tapak 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 suci. Suci. JKTC. JKTC. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau ada perlombaan sekarang sangat diapresiasi ya, Ya. Mr. Pur sama pemerintah. Jadi ikut lomba, organisasi ya betul, kan? ekskul juga gitu. Nah. Jadi jangan sia-siain waktunya aja sih kalau gitu. Ya, yuk yang ikut tapak suci di lebih intens lagi Iya, ya. betul. nanti. Kemarin kan udah ada kita. Iya udah ada ya. Kita dari baru menang UNJ, lagi ya kemarin ya. iya. Kita menang mulu guys. Sombong gitu. Tapi emang tradisi kita gitu. Iya. Wih, sombong Tapak suci. lagi. Kemarin Echa dapat silver. Iya, Ya kan? silver. Yang Terus dua perunggu dua, semua. Hilya sama Dawai bronze. Nggak apa-apa, yang Apa-apa. penting udah berusaha Nah, gitu. Oke, terus Kak Tania bagaimana? Apa tadi pertanyaannya? Trik, tips? Mengatur waktu belajar berbagai kegiatan di luar. Kalau aku sendiri punya tips menentukan 3 skala prioritas atau priority gitu kan. Jadi skala prioritas kalian tuh apa aja? Kalau saya yang pertama itu belajar, yang kedua berbakti sama orang tua, yang kedua ya, yang ketiga main gitu kan. Terserah, yang lain juga boleh dicontoh. Misalnya yang pertama ya pasti kalau anak SMP gitu, teman-teman baru SMP ya belajar kan. Betul. Berbakti orang tua juga Wajib pasti lah, wajib. kan kewajiban. Iya, itu yang ketiganya terserah mau apa, mau main, mau mengasah skill dan lain seperti itu. Mau ikut lomba-lomba gitu ya, bisa. Dan terus ya itu sih tadi benar kata Nabila, jangan terlalu diporsir gitu kan. Kalau misalnya belajar ya cukupnya aja gitu. Pernah waktu itu guru ngomong kalau misalnya belajar emang ya di sekolah gitu kan. Kalau sekarang ya online aja susah Iya. juga belajar di rumah gitu. Iya, jadi bukan belajar di sekolah. Dulu tuh di sekolah tuh waktunya ya ngulas. Kalau saya waktu SMP itu di sekolah ya benar gitu, memperhatikan guru. Kalau
saya tipe yang paling depan duduk Oh, ya. duduk. Ya, berarti depan. bukan anak yang nakal. Berarti depan tapi depan yang bukan telat gitu loh, Mr. Pur. Iya nggak? Iya. Pernah telat nggak di sekolah? Wah, sering banget. Kalau telat sering banget. Ya gitu, jadi kalau belajar emang di sekolah dan di rumah itu ya waktunya ngulas aja sih. Paling ya kalau saya baca-baca buku, terus kalau misalnya Ringkas. matematika ya Latihan soal. tapi Benar-benar. nggak diforsir gitu. Jadi ya kayak gitu aja sih, ngambil 3 skala prioritas. Oke. Berarti mantul, intinya tetap mantul. kayak namanya remaja gitu kan ya. Tetap Pasti- ada mainnya. pasti ada mainnya. Perlu itu malah. Perlu ya kan. Kita juga Kalau ya, sekarang ya mabar sudah gitu lah ya. mabar ya kan, yang udah dewasa juga kan pasti kerja Bosan. mulu gitu kan. Kerja Ya, tipes. tipes ya kan, akhirnya duit gajinya buat rumah Berapa? sakit sama Kalau nggak aja. kerja sekarang apa? Corona. Iya kan, Kerja COVID. jadi tetap disesuaikan, bukan berarti nggak boleh main ya kan, Betul. tapi di skala prioritas tadi kalau kata Kak Tania, terus kata Nabila juga kan bilang ya intinya main boleh, yang penting tugas kalian udah selesai Udah duluan selesai. aja. Yang penting selesaikan kewajibannya dulu. Baru nanti kalau misalkan mau main, ngegame, mau tidur, Iya. nonton, Mau stalking juga boleh. nggak apa-apa. Stalking nih, sering stalking BTW. Handle ya, Mister. Handle ya? Enggak sih, Banyak fake account-nya. enggak sih, satu. Cahaya rembulan. Yang Cahaya Rembulan nggak ada IG saya cuma satu @purnama A-nya 2 Oh, berapa _94 sih ya? follow, tapi jangan Berapa minta sih follow back, ya? jangan minta follow back. Oke, kayaknya lanjut aja deh ya. Ayo lanjut. Oke, Nanti saya sekarang- makin ngalor gitu. Iya, emang. Enak guys kalau gini. Pembawa acaranya 2, saya agak nggak kikuk gitu. Kalau cuma satu saya bingung. Bukannya sudah terbiasa sendiri? Iya. Di mana-mana masa sendiri. Jomblo gitu. Oke, Kak Tania Bacain ya, bacain. bagaimana pendapat kalian tentang musakata yang sekarang? Oke. Oke, siapa dulu? Katanya dulu deh. Tanya dulu. Tania. Oke, pendapat musakata sekarang beda banget. Aku tuh tahun 2014 berarti angkatan ke-6. Kalau Nabila berapa? Angkatan 14. Nah, itu jauh banget kan? Ya, jauh banget. Setengahnya lah ya. Iya, jadi Lebih malah. pasti dari sekolah ya, saya nyesel sih kenapa saya cepat lulus. Ya gitu kan, Terus nyesel juga nggak dilahirin awal-awal. Iya, pasti derita alumni gitu kan. Kalau Iya, misalnya biasanya kalau udah keluar sekolah jadi bagus gitu. Kayaknya emang udah tradisi ya. Emang udah keluar Itu sekolah udah bagus. umum. Terus kadang kita berpikir apa itu yang bagusin uang kita dulu. Tapi serius nih ya, nih di samping ternyata memang kan ada kebiasaan ketika udah lulus sekolahnya bagus. SMP saya ketika saya udah lulus, dari yang tadinya suka kebanjiran terus wah parah dah gitu. Udah ditingkat. Sekarang tingkat 3, parah sih, kacau itu. Sama Gedungnya bagus lagi. di kampus aku juga gitu. Iya kan? Jadi dulu masih lantai 4, sekarang udah lantai 10. Di atasnya udah ada yang buat ituin helikopter itu. Helipad. Iya, helipad. Terus pakainya lift. Wow. Gitu. Tapi dulu waktu pas bedanya dari skala 1 sampai 10 seberapa banyak? Dari segi bangunannya dulu. Dari segi bangunannya dulu. Gimana? 1 sampai 10, kalau 10 berarti beda banget gitu pasti. Iya, 10 beda banget. 10 mah berubah total ya mungkin. Sekarang dirubuhin, dibangun ulang. Berapa ya? Paling 8 lah. Kalau 10 kan dirubah Iya. total kan 8 lah. Dari segi warna dulu tuh masih hijau ya kalau nggak salah. Oh gitu. Sekarang hijau. udah abu-abu. Ini apa sih warna apa? Ini biru. Kalau ini ruangannya biru. Enggak di luar abu-abu ya. Di luar Abu-abu, abu-abu. abu-abu. benar. kan. Abu-abu ada Tapi ada hijau dikit, tapi dulu tuh- bukan hijau yang itu banget. Dulu tuh full hijau. Dulu hijau yang cerah mentereng. Terus juga bangkunya dulu masih standar yang kayu. kayu. Oh, terus Yang- duduknya dua-dua atau satu-satu? dua-dua. Sekarang udah satu kan. Iya. Terus dari segi seragam tuh udah beda banget. Dulu tuh Dulu Dulu- batiknya warna apa? batiknya warna coklat. Sekarang Sekarang biru. Berarti biru. udah berubah 3 kali ya? Kalau Kayak tadinya tadinya kan coklat ya? coklat terus sempat kuning. kuning. Terus Nah, ya, angkatan pas Nabila sekarang biru. ya kayak gitu-gitu. Terus juga Kalau kelasnya dulu berapa Kak? dulu tuh kelas 7 sampai 7D itu dulu banyak banget kelasnya. Oh, kita pernah 4 rombel juga berarti ya? Dulu 7 sampai 7 deh. Oh, sampai 7D juga. Kan sempat angkatan Nabila cuma sampai 3 Tiga. kelas tuh per rombel. Dulu Menurun sampai yes. 7. Iya, Baru 7D. sekarang aja, karena PPDB-nya keren tahun kemarin. Mantap. Siapa dulu? Terus kalau dari segi apa ya? Kalau kita kan sekarang lagi mengusahakan untuk paperless. Jadi kayak sekarang kalau misal ujian PTS, PAS, ujian sekolah gitu kita udah pakai Android Kak. Kalau iya. dulu gimana masih? Waduh, itu jauh banget dulu. Masih pakai yang bulet-buletin gitu ya? Dulu masih pakai buat buletin terus LJK. Kalau dulu masih manual lah gitu. Oh gitu.
masih nggak, sekarang kan udah semua rata-rata kan semua sekolah gitu kan udah pakai namanya kalau di kampus tuh virtual class. Iya betul. Kalau ini lantainya dua lantai. Iya, masih 2 lantai. Berarti yang nggak berubah itu ya? Iya, yang penting seragam Memang sih. Seragam tuh dulu ya nggak sebagus sekarang lah. Dulu tuh kayak cewek-ceweknya ibaratnya beragam gitu. Kalau sekarang Beragam? kan, nggak maksudnya seragamnya. Kayak kalau sekarang kan kerudungnya juga udah seragam Udah kan dari kalau nggak salah. sekolah. Nah kalau dulu tuh nggak pakai bebas. masih kerudung Paris, yang cepolnya di sini. Tau Iya. nggak? Terus yang ininya kayak gini, yang ininya di sini. Nah, terus yang kayak gini. Nggak ngerti. Terus Iya. kalau di itu Nah, bisa. tiup-tiup. Dia dulu tuh zaman banget kayak gitulah. Ya. Tapi paling signifikan emang sekolah sih. Sekolah tuh beda banget. Sekolah beda. Beda banget. Kalau segini tadi kan kita di belakang sempat cerita ya Kak, kayak guru-gurunya gitu. Kalau dulu guru-gurunya sebanyak ini nggak sih? Dulu guru-guru sekarang Sekarang kurang lebih kalau guru doang nih 25. Jadi kita kan ada program unggulannya kita adalah Tafis. Tafis. Nah, itu guru Tafisnya tuh yang jadi permentor gitu. Oh, Jadi ada permentor. 8. BTK ya? Iya berarti jauh banget. Pasti ada BTK kan? Dulu tuh nggak ada BTK baru Jadi berarti. masih Dulu tuh masih tadarus pelajaran- aja. Tadarus aja. Jadi masuk sekolah tuh tadarus gitu berapa menit gitu tuh 30 menit lah kalau nggak salah. 30 menit udah. Dulu tuh ya belum sekomplit sekarang gitu lah. Belum se-update sekarang, masih tadarus. Terus juga masalah guru-guru ya terbatas juga dulu nggak sebanyak sekarang. Kayak gitu juga sih. Berarti paling yang masih ketemu sampai sekarang Bu Dona. Bu Dona, Pak Amri katanya Pak tadi. Amri. Pak Amri, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Salamin dong Pak Iya, Amri. Pak Amri, Bu Husna, Bu Bu Husna. Miss Eri, Miss Eri. Iya. Itu Miss Eri, Miss Indonesia. Indonesia. Kalau dari dulu SPP gimana Kak? Oh itu juga jauh banget sekarang. Dulu berapa? Dulu 100 ribuan. Wih, udah 5 kali lipat dong Udah sekarang. 5 kali lipat deh berarti. Dulu juga sekarang kan ketat ya, maksudnya orang anak-anak masuk PPDB gitu. Nah dulu Asal masuk. masih nggak asal masuk sih, Ada tes. tes mungkin kalau bisa dibilang gitu ya orang bisa masuk aja gitu, teman bisa masuk aja. Nah jadinya teman-teman beragam tuh. Gitu. Kalau sekarang mungkin udah ini kan udah terstruktur gitu ya, pintar atau yang bisa baca Quran segala macam. Teman-teman kan nggak seperti sekarang. Kalau dulu Proses masih ya betul, masih proses. Masih proses. Tuh. Berarti pernah mengalami kepedihan deh. Itu belum jadi ya Mas Citeng di sini belum jadi kayaknya. Udah jadi. Udah jadi. Oh. Tapi gitu-gitu banyak banget ceritanya loh. Oh iya. Apanya Mas Citeng? Nanti ya. Ya oke. Wah banyak banget. Kita cerita aja ya. Kamu abis ini kosong. Jangan di itu ini ya. Soalnya agak modus gitu. Raja stalking gitu. Enggak ada yang bercanda. Kalau Nabila? Nggak ada yang berubah. Oh berubah Mister, kemarin nggak ada studio. Oh iya, ini apa? kan? Lab IPA. Lab IPA. Yang kalau sepi terlihat luas, ketika masuk semua terlihat sempit. Pernah ya Mr. Pul, kirain ini cukup gitu buat 36, ternyata nggak cukup. Terus sampai ke sini, ke belakang-belakang akhirnya buat praktek Buat IPA. praktek. Terus akhirnya kalau misalkan kayak alat yang bisa dibawa ke kelas, ya udah ke kelas aja gitu. Soalnya kan kalau dempet-dempet gitu, Sumuk, sumpek juga. Dulu belum 2 AC, masih 1 AC. Yang satu belum yang hampir nyebut merek. Gak jadi. Jadi sensor. Izin minum ya. Pak. Iya. Minum. Seret aja. Terus selain studio apa Bil? Selain studio, Guru baru. iya guru baru. Ada beberapa guru baru yang Kalau baru di masuk. sini guru baru ada, sebenarnya ada masuk ada keluar sih ya. Dari lubang tutup lubang ya. Yang baru ada 4 ya? Ada 4. Ada 4. Kalau dulu guru BTK-nya masih 5. Lima, iya. Pas Nabila. Ya. Sekarang udah 8. Ya kan ya, Mr. Pur? Iya, gitu. Jadi satu anak kebagian berapa tuh? 4 sampai 5. Satu guru kebagian 4 sampai 5. Sorry ya, satu guru kebagian 4 sampai 5 anak gitu. Jadi lebih terfokus sih karena kan ikonnya dari kita lebih ke BTK-nya gitu kan, namanya gitu. Tapi berarti dulu waktu zaman Tania sekarang ya jadi studio masih ruang guru. Ini kelas 7D. Oh ini dulu tuh kelas 7D? Ruang guru tuh di bawah kalau nggak salah, di paling kanan, dekat toilet
Berarti sekarang yang jadi ruangannya Pak Amar? Yang jadi ruangannya Pak Amar. Sama lab komputer. Lab komputer. Oh ini kelas 7 di. Jadi tuh dulu ruangan guru digabung, jadi kepala sekolah di situ, sama guru di situ, juga. cuman kepala sekolah Disekat gitu lah ya. Disekat. Ada partisi. Tadi sebelum naik ke atas, lihat nggak ruangan yang sebelah kiri? kiri. Ya kan masuk tuh, terus kan tangga itu sebelah kanan, ya kan? Sebelah kiri dulu Enggak, ada nggak? Dulu belum Belum explore, ada. nanti deh kita explore. Ya. Nanti room tour ya, Mr. Iya, room Nur. tour. Room tour. Pakai kamera 360. Ada lift kan kalau nggak salah? Oh iya. Ada lah, pasti ada. Eskalator. Eskalator. Enak banget malah. Amin, amin. Langsung ke masjid. Iya. Enak. Jadi kalau sholat udah langsung aja. Tenang. Nah, kayaknya lanjut ya. Nah, oke, sekarang siapa? Mr. Pur mau ambil? Enggak. Takut ditanya ya. Iya. Tenang, jawabannya benar semua kok. Gak ada yang salah. Apa Apa tuh, Bil? Bil? Pesan untuk adik kelas. Oh iya nih. Wih, udah kepesan aja nih. Iya. Mau di skip dulu? Skip aja dulu yang terakhir. Skip aja dulu ya, yang terakhir Di lah skip ya. dulu. Nggak usah aja, Kasih sini aja. Mr. Pur aja. Kasih aku. Kayak lagi. Pesan untuk adik kelas. Kan baru sebentar, masa udah langsung Pesan. pesan? Yang seru-seru dong, kisah cinta gitu. Ada kan yang Oke, ada. masih hubungan Mister? Enggak. Kirain. Enggak apa-apa kalau masih. enggak, hubungan, Jadi silakan. Mr. Pur tuh favorit. Jadi buat pada curhat-curhatan gitu. Saya cobain Mister. Double job ya. Tapi dia sendiri gak ngenes ya. Apa Bio? Perbedaan dirasakan ketika melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang sesuai harapan. Oh, Oke, jadi ada aku- gap pasti. Iya, benar. Jadinya kan mungkin banyak orang yang ingin masuk ke sekolah lanjutan tapi terhalang, misalnya orang tuanya nggak mengizinkan Betul. atau ada faktor-faktor lainnya. Nah, kalau aku Betul. tuh alhamdulillahnya masuk yang beruntung ya. Jadi Beruntung banget dia. karena emang Masih inget banget pas ada acara yang Bu Aris ituin, Iya. yang tentang sekolah. Iya, itu. Dia masih bingung, maksudnya tanya-tanya mau SMA mana. Sampai kemarin pun dia ragu yang KSN ya. WA sama aku KSN. Papor. KSN. Jadi aku pengen masuk ke sini. Bagusnya ikutnya KSN apa ya? Biologi, fisika atau apa gitu kemarin. Lanjut Bil. jadi kan aku termasuk yang beruntung, terus habis itu aku bisa milih sekolah ini karena emang keinginan sendiri. Jadi Betul. jalanannya juga nggak yang Nggak beban. terpaksa lah. Iya, jadi kayak ya udah karena ini pilihannya jadi harus terima konsekuensinya. Iya, betul, entah betul, itu masih betul. banyak atau gimana. Tapi karena emang ini pilihanku jadi kayak ya udah Enjoy. aja gitu. Walaupun emang- tugas numpuk. Iya, jadi ngeluhnya berkurang sedikit. Ya. Walaupun tetap ngeluh tapi ya setidaknya berkurang gitu loh, nggak separah kalau misalnya seandainya bukan pilihan. Ya gitu. Karena berarti di awal udah tahu konsekuensinya ya. Iya. Kalau emang mau pilih ini, ya konsekuensinya harus ini, dan Iya. ini itu. Ketimbang kalau misalnya kita diarahin, bukan diarahin sih malah kadang-kadang Setengah-setengah kadang ya. setengah-setengah karena dipaksa. Kamu Betul. harus masuk sini karena ini, dan kita sedangkan kita udah tahu konsekuensinya, dan konsekuensinya kita nggak suka kan malah jadi berat Iya. gitu lah. Jadi nggak ikhlas. Jadi alhamdulillahnya orang tua aku juga nggak maksa yang kayak kamu harus kesini, kamu harus kesini. Jadi Bebasin gitu iya, ya. tapi yang penting selama itu baik jadi didukung. Ya betul. Next kata nih ya. Katanya Perbedaan ya. Karena jauh banget nih universitas gitu. Sedikit cerita kalau perjalanan pendidikan saya dari SD sampai kuliah itu banyak banget kan berbeda. Dari SD nih saya jelasin dari SD. SD itu dimana saya nggak tahu cara belajar tuh gimana, tempat bermain. Nah masuk SMP itu dimana saya mencari jati diri. Mulai bandel. Iya, jadi SMP ini menentukan sejujurnya di antara 4 ini yang menentukan masa depan kalian itu SMP loh. Jadi kalian mau di mana nih? Mau jalur kanan atau jalur kiri? Mau ikut teman yang kayak gimana? Teman yang kanan atau teman kiri? Mau ikut yang gimana? Cara belajar yang kanan kayak gini. Itu di SMP, proses pencarian jati diri. Dan alhamdulillah gitu, saya menemukan guru yang di SMP Jakarta, menemukan guru yang Friendly. friendly gitu ya. Ramah lingkungan nggak? Yang asik, terus juga lingkungannya tuh ramah, kekeluargaan kayak gitu-gitu. Nah di SMA itu saya proses pendewasaan diri. Ya betul. Di SMA itu proses pendewasaan diri, jadi udah tahu nih jadi diri kita kayak gimana. Dan di SMA itu dilatih. Udah mulai terarah juga ya. Udah mulai terarah. Dan di kuliah itu namanya self branding. Jadi kalian mau kayak gimana? Jadi orang kayak gimana nanti di masa depan? Jadi
di kuliah itu saya misalnya nih contohnya saya pengen jadi misalnya tepat waktu ya belajar di kuliah itu, terus dari tugas segala macam. Nah, nanti di kerjaan kalian udah terbiasa. Betul. Tepat waktu ya udah, kalau misalnya kerja kalian tepat waktu gitu. Jadi perbedaan itulah yang harus kalian apa ya, temukanlah jawaban yang tepat gitu. Betul. Gitu sih paling. Tapi memang bener sih kalau SMP memang apa ya istilahnya nentuin kita mau ambil jalur kanan atau kiri gitu kan, karena memang pas SMP Lagi itu kan puber, iya, puber, puber. peralihan bener kan Puber. dari dibilang anak bukan, anak-anak lagi. dibilang Remaja. remaja Ya, atau belum udah banget. dewasa ya belum juga gitu. Pasti titik dimana kita lagi penasaran mau coba segala hal gitu kan, mulai dari yang baik pertemanan sampai yang dalam tanda kutip buruk juga kan kita mau coba. Nanti di sini kita nentuin nih, biasanya kan kadang personal recognition gitu ya, orang tuh diakuinnya di mana nih, di sisi yang kanan atau di sisi yang kiri. Terus biasanya dia nentuin nih, kalau dia ternyata diakuinnya di kiri meskipun dia mau cenderung kanan, mereka akan larinya ke kiri gitu kan. Jadi memang pas SMP bener-bener nentuin di kedepannya kalian mau gimana, karena apa ya, puber bener ya kan. Betul, puber. Jadi bener-bener penasaran aja sih, waktunya untuk explore. Iya, apalagi kalau udah kelas 8. Kalau kelas 7 kan biasanya masih anak mama banget kayak. Masih ke bawah SD. SD. Tuh, terus kelas 8 nanti mulai udah agak nakal dikit gitu. Udah tahu SMP tuh kayak gimana. Kalau kelas 9 udah kebiasaan nakal. Kalau kelas 9 antara kebiasaan nakal yang udah kebiasaan nakal mah yang udah tekbal, udah tambeng ya udah dijalanin terus. Tapi yang ada beberapa yang udah tobat gitu. Iya betul. Jadi tobatnya pas kelas 9 sama kelas 12 biasanya. Udah menjelang Iya kuliah. benar. Baru tobat. Baru tobat. Boleh sholat tahajudnya rajin. Iya, wah. Doanya tiap hari. Doanya tiap hari, baca Quran, sholat 5 waktu, wah parah lah. Sholat hajat. Sholat hajat. Puasa Senin Kamis. Iya, pas kelas 9 sebelum memang nggak sholat boro-boro. Kalau sekarang mungkin itu juga sih apa Mr. Pur agak kurang itu juga karena kita online ya. Jadi untuk pengawasannya juga kurang apa ya, kita kurang maksimal gitu. Ada PHBSDR diisi. Iya, betul. Jangan Diisi dilengkapi. teman-teman. Apa tuh? Itu kan biasanya kalau di sini kan ada sholat duha gitu ya, terus sholat Kalau masuk kan zuhur, ada asalnya kalau kan masuk bareng, biasa gitu. terus apa namanya sholat apa sih, tadarus paginya kan juga Muhadoro. ada Dulu ada muhadoro. muhadoro nggak? Enggak, tadarus langsung. Tadarus. Jadi pagi-pagi nih sebelum mulai apa namanya Belajar. tadarus dulu. Jadi setiap dari ujung-ujung tuh tadarus. Tapi di kelas gitu apa di kelas. masjid? Oh, di kelas. Berarti ada Jadi guru per masing-masing kelas, di kelas gitu. Guru pertama atau Guru pertama. Guru jam pertama gitu. Oh. Gitu. Kalau tahunnya Nabila kan di masjid ya. Masjid. Udah di masjid. Bareng-bareng terus sholat duha gitu. Jadi PHBSJR itu pemantauan pola hidup bersih, jasmani dan rohani. Jadi kayak untuk nentuin aja sih kebiasaannya tuh di rumah gimana, sholat 5 waktunya dijaga nggak, terus sholat duhanya, tadarusnya dijaga. Tadarus, terus membantu orang tua kemarin juga ada ya. Iya, Makan bersih-bersih, sehat juga. Makan sehat. Dipantau dari Google Form. Iya, jadi jadi mengisi Google Form. ngisi Google Form terus dibuktiin dengan foto. harus foto tuh setiap sholat. Harus. Tapi yang nggak tahu ya fotonya benar apa enggak. Ya intinya Ya, kita kalau masih- Google Form kita percaya kepada kalian. Iya. Jadi jujur itu harganya mahal. Betul. Isinya pakai. Nanti akan dirasakan ketika kerja. Nah, Mungkin sekarang katanya udah agak ngerasain pas magang. Ya, nanti laporannya benar dikerjain sendiri atau manipulasi. bayar ya. Atau manipulasi. Gitu. Oke, lanjut kayaknya ya. Katanya apa Kak Putri sih biasanya? Boleh dua-duanya. Dua-duanya. Tapi dulu waktu pas dipanggil di Ini SMP, semangat banget Putri nih. atau Tania? Putri Tania. Namanya Putri. 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 Biasanya kan huruf awalnya, kata awalnya. Kata awalnya. Nah. Uti sih juga Uti. Ya, Uti. Uti, Sebaru- Mbah Uti nanti. Uti ya. Apa yang motivasi kalian sehingga mampu meraih kesuksesan? Oh. Wah, monggo. Amin ya, kalau jual sukses juga. Terus Ya udah sampai sejauh ini ya, gitu. sejauh Oh, ini betul. bisa dilakuin. Sebenarnya belum sukses sih saya. Soalnya sukses itu kan perspektif orang ya. Kalian tuh maksudnya Relatif. relatif punya apa namanya target dan lain-lain itu kita nggak bisa bilang dia sukses atau enggak, karena setiap orang tuh punya apa tuh tadi apa namanya Target. Target Beda-beda. sendiri-sendiri. Tapi kalau dari saya motivasi itu pasti orang tua sih, orang Betul. tua itu Motivasi gede ya. utama.
kedua orang tua. Karena ya gimana ya, ibaratnya beliau orang tua dari kecil itu memberi, rasanya tuh harus dikembalikan walaupun walaupun nggak minta. Iya, walaupun nggak pernah sepadan gitu yang mereka berikan kepada anaknya. Kalau katanya maaf masih lengkap. Alhamdulillah. Anak keberapa? Anak kedua. Kedua. Ketiga. Kedua Bapak Mr. Por. Lanjut. Terus yang pertama sih orang tua, terus yang kedua masa depan sih ya. Maksudnya aku orangnya yang punya tujuan gitu ya. Maksudnya aku punya target gitu. Target ya. Sebenarnya nggak target amat. Yang penting ada yang satu yang Ada yang dikejar. Wah, yang penting kalian punya satu apa sih passion kalian atau interest kalian di mana. Dan harus punya ambisi ya, walaupun nggak bagus juga sih kalau menurut saya nggak bagus juga kalau ambisius. Kalau ambisi kan itu ya menghalalkan biasanya ya. Saya bukan orang ambisius tapi lebih kerja keras. Kerja keras betul. Karena nggak ambisius jadi harus bener-bener keras gitu dapetin itu tuh. Karena kalau ambisius rata-rata misalnya saya berharap gue bakal masuk ini pasti kerja terus kan, belajar terus, tapi gue nggak masuk kok stres ya. Iya. Patah hati. Jadi harus punya strategi juga, plan A, plan B dan lain-lain. Kayak gitu semua motivasinya dari dua, yang pertama yang kedua target atau target yang kayak gitu. Tapi kalau kata Nia tipe yang itu nggak sih? Misalkan targetnya ditulis. Oh enggak sih. Enggak. Jadi di otak aja. Di otak aja. Nah itu dia bedanya tuh, karena kalau mungkin ambisius ditulis ya. Iya, betul. Jadi di dinding misalnya gue pengen misalnya tadi tuh SMA 34 misalnya. Saya pernah kayak nempel. Misalnya ini udah nulis nih UI, gue harus UI, gue tahun ini harus dapat uang segini misalnya. Dan itu nggak dapat, itu rasanya tuh udah langsung sobek sama. Dari situ udah mulai. Biarlah flow aja, lagi flow aja. Asal mengalir gitu ya. Asal punya di otak tuh ada rencana. Iya betul. Ada yang dikejar lah istilahnya, ada targetnya. Oke, good. Nabila? Planning banget gitu. Motivasi. Oke, sebenarnya kan sama aja kayak Kak Putri, motivasinya orang tua, terus ada tujuannya karena aku percaya kalau misalnya kita tuh punya sukses dengan versi masing-masing. Betul. Jadi kayak mungkin aku pengen suksesnya bisa kerja di perusahaan A atau bisa kuliah di kampus yang ini, tapi mungkin versi Versi Kak Putri beda. Versi Kak Putri kan beda, kayak Kak Putri mau ngebagiin orang tuanya dengan cara ini nih. Mungkin menurut Kak Putri udah sukses, tapi menurut aku bisa jadi belum kayak gitu. Sebenarnya kembali ke diri masing-masing ya, mau menentukan mau bagaimana. Kayak gimana bisa jadi tapi motivasi aku sebenarnya kayak aku harus sukses dengan versiku sendiri, terus aku tuh masih percaya kalau pendidikan tuh penting kan. Sekarang tuh aku sering lihat kayak perempuan tuh nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya jadi ibu juga rumah di tangga, ngajarin anak. Tapi kan menurut saya tuh kalau misal kita aja nggak punya fondasi yang kuat di pendidikannya, percuma aja gitu kita mau ngajarin apa ke orang. Betul. Tapi tetap sama ya, misal motivasi terbesarnya orang tua. Pasti. Terus seseorang lain? Okay. Tapi kalau aku biasanya aku tambahin motivasi diriku tuh teman, lingkungan sekitar. Betul. Ketika kalau aku nih biasanya nih tipe yang suka insecure sendiri gitu loh, melihat orang. Ya? Iya, kompetitif gitu. Jadi kadang nih lihat scroll IG, tiba-tiba ada temenku, ada yang udah masuk ini, ada yang jadi ini. Terus aku kayak tiba-tiba flashback, hari ini aku udah ngapain aja ya, tahun ini udah capai apa aja ya. Ternyata belum gitu kan. Terus juga insecure sendiri. Jadi kalau aku biasanya teman-teman aku kalau di kampus itu atau dimanapun mereka teman aku tapi sekaligus lawan aku gitu. Jadi kalau mereka bisa aku juga harus belajar yang ini. Jadi harus Mister tipe yang mematikan nih. Jadi harus ngikutin mereka guys. Jadi untuk keep on track aja. Karena pernah juga soalnya kan kayak ketinggalan gitu, bukan ketinggalan sih jatuhnya, ya ketinggalan iya, terus juga beda lahan juga iya gitu kan. Teman-teman aku tiba-tiba kan ada beberapa yang jago main musik gitu ya, terus ya kebetulan juga kan mereka pada pecinta jazz gitu. Sedangkan aku kan tipe yang genre semua musik aku sukain tapi nggak bisa main musik. Kebetulan mereka bisa main musik gitu kan.
Lihat nih mereka bikin band gitu kan ya. Terus Nggak diajak. Iya, terus aku kayak inferior, insecure. Mau belajar main gitar, nggak bisa. Belajar main drum, asal gebuk. Akhirnya waktu mereka ngobrol, saya nggak ngerti ngobrolin apa gitu. Cuma diem. Mereka ngobrolin apa nih? Ngobrolin grup band jazz gitu ya kan. Artisnya ini. Aku cuma mikir, itu artis apa? Nyanyi apaan ya? Terus akhirnya baru oh ini lagunya dia. Jadi baru nggak gitu. Jadi aku tuh bukan insecure juga sih sama mereka, tapi untuk ngejar mereka tuh biar keep on track aja gitu, biar masih satu circle aja gitu kan. Kayak nggak lucu aja nongkrong tapi circle-nya beda, yang ininya dia ngobrol terus kita diem aja ngobrolin apaan sih gitu kan. Jadi biasanya sih temen sama lingkungan pasti kan juga micu kita, pengaruh banget. pengaruh kita. Ya karena kan kita juga butuh teman ya, Iya. juga makhluk sosial kan. Teman kita malas ya kita ikutan malas. Betul. Kalau teman kita lari ya kita ikutan lari. Itu berlaku kalau di sekolah. Di sekolah. Sekarang kalau online gimana? Kalau online sama aja sih. Berlaku juga. Berlaku juga. Pokoknya kalau lagi tiba-tiba ngeliat kayak apa namanya kan kadang tiba-tiba suka muncul gitu ya di IG kita tuh yang di Update pencarian. status. Ya, di pencarian apa sih? Timeline Timeline. kita tiba-tiba ada yang berhasil masuk akademi apa gitu. Itu insecure sendiri. Kenal juga ada orang ini. Iya, padahal gak kenal. Insecure gitu loh. Terus mereka pas wisuda pakai baju keren gitu kan, baju-baju kedinasan, dipeluk-peluk orang tuanya, dibawain bunga. Gue insecure sendiri gitu. Tapi bagus ya sih kayak gitu. Tergantung gimana kita nyikapinnya ya. Kalau kita jadi insecure terus kita jadi rendah diri gitu ya, rendah hati mah harus minder gitu ya. Rendah hati mah kan harus ya, kayak saya gitu kan nggak pernah sombong orangnya. Emang. Rendah hati tuh harus, tapi rendah diri jangan. Kalau kita malah rendah diri, ya aku mah apa tuh, ya itu mah nggak maju-maju. Nanti nggak maju-maju, nggak bisa nyalip temennya lain. Nyalip. Gitu. Tapi satu sih, maksudnya oke boleh kayak gitu, tapi menurut aku jangan pernah bandingin diri kalian dengan orang lain. Iya betul. Don't compare yourself gitu. Jadi karena itu tadi kita sukses balik lagi Sendiri-sendiri, versi Bapak kan masing-masing. nggak bisa kan ngejar yang main musik karena emang nggak bisa main Emang nggak musik. bisa main musik. Ya berarti jangan kecil hati, emang bukan di situ jalannya kayak gitu. Betul. Ya, dan juga jangan terlalu ambis ya. Ya, digarisbawahi kayaknya. Dan ambis guys. Oke, lanjut. Tadi siapa? Tinggal Nabila ya. Ini dulu bekas ikan ya? Iya. Nanti ini ada ngerujak loh. Kan ini kita lagi arisan. Oh. Biasanya kalau habis arisan kan ngerujak. Hal atau momen yang berkesan di masa karakter. Nah, Penting. ini mau yang unik, ajaib, apa yang Enggak dong, ada yang macam-macam aja. macam-macam yang terserah ada deh. Yang unik tuh. Coba kalau yang sedih dulu, Sedih. sedih dulu. Apa? Tapi saya panik tuh Bil waktu yang Apa? rapotan. Iya, jadi kemarin. Siapa? Oh iya, temen Iya, kemarin baru kejadian. Kemarin waktu ngambil rapot. Jadi aku lagi di kelas, lagi ngobrol sama temanku, terus temanku manggil dari luar, sini dulu bentar, aku bilang bentar dulu. Lu ngomong gitu. Terus tiba-tiba dia pingsan. yang pas Sabil rapot Rapot kelas 9. kelas 9 terakhir ya? Tiba-tiba dia pingsan, terus pingsan jatuh duduk di kursi depan kelas. Terus aku kira dia emang cuma pusing doang kan, terus dibangunin nggak bangun, dipanggil juga nggak Ditabuk. Iya, ditabuk pun nggak bangun. Oh, disumpelin apa minyak Dikasih minyak kayu putih. minyak kayu putih tuh disumpelin gitu, bukan bisa kan dingin doang. Iya. Gak masuk. Terus sampai ditungguin sebentar, mau ditelepon mamanya juga nggak nyambung kan. Iya. Akhirnya pas kali yang kita bawa ke klinik ya bisa kemarin Iya. kan. Lumayan tuh ngangkatin. Iya. Nggak, biasanya dulu pernah baca-baca gitu juga, katanya kan orang pingsan kan nggak lebih 20 menit gitu kan tuh. Itu udah mau Udah lebih. Kalau sempat ke waktu itu ditaruh di perpustakaannya Bila. Ditaruh di Aku perpustakaan. tanya Bila, Bil udah sadar belum? Belum. Akhirnya bawa dia ke klinik dia biar dapat penanganan. Terus akhirnya diangkat kan telepon sama mamanya langsung panik, terus ternyata dia sering Belum begadang, terus nggak sarapan. nggak sarapan, tapi dia sering begadang dan tensinya tuh kalau rendah, Rendah Iya, banget. sama gula darahnya rendah. jadinya pingsan. Pincang. Terus kalau itu momen panik. Itu momen panik. Kalau yang sedih, Sedih, kayaknya nggak pernah sedih dia. nggak pernah sedih saya. Enjoy dia anaknya Enjoy dia. Walaupun sedih ya, tapi nggak dilihatin. Iya. Terus kalau seneng, Kalau seneng,
Mungkin aku mau ceritain yang ajaib dulu ya. Iya, Ajaib. Tapi Ini ajaib dalam tanda kutip ajaib apa ajaib kocak ya Pak? kocak gitu. Jadi pernah hari itu lupa kayak lagi jam kosong gitu, gurunya nggak masuk. Terus ada karung, kita mau study tour waktu itu kan ada karung buat naruh baju tuh bisa keluar. Iya. Iya. Karungnya diambil sama Study tour ke Bandung. Iya, mau diambil sama temanku dan dia jadiin temannya macam-macam. Serius, itu pernah dibawa dan dia kayak menawarkan diri aja, ya udah deh, kita main gini. Bisa gitu loh kayak gitu. Terus kepikiran buat main yang hal-hal kayak gitu. Terus Unik-unik ajaib. ada juga yang mereka sebelum dijadiin pocong-pocongan itu karungnya itu dia digelar di belakang kelas dan mereka tiduran karena itu anak cowok tuh biasanya habis istirahat Olahraga. iya olahraga. Nah, emang gitu sih ya senangnya belajar tatap muka Tatap gitu. muka. Banyak cerita. Banyak ceritanya. Banyak cerita. Itu kalau yang angkatan corona sekarang gimana? Paling ada yang unik terus salah ngomong lupa pakai kerudung. Iya betul. Tapi biasa gitu kadang nggak. Ayo dijawab, misalnya namanya, misalnya Clarissa gitu. Clarissa ayo dijawab. Iya Pak sebentar Pak. Ayo Clarissa, on cam ya. Iya Pak sebentar dari kerudung. Sering sih kalau cewek gitu. Terus kalau cowok biasanya belum mandi. Kalau cowok bisa rambutnya masih ala Dragon Ball gitu lah. Nggak tahu kayak baru bangun. Ini kalau kuliah kan bebas lah ya. Oh kalau kuliah gini alasannya. Gimana Pak? Apa Pak? Aduh maaf sinyal Iya, saya. Jelek. alasannya Sinyal. Iya. Padahal emang dia nggak bisa jawab. jangan dicontoh ya guys. Iya, Karena ada jangan ditiupin biar itu. ada aja deh. Terus apalagi? Tadi apa? Momen yang berkesan. Tadi sedih udah. Sedih nggak ada. Sedih nggak ada. Yang ajaib ada, panik ada. Yang seneng. Kan aku dulu OSIS IPM maksudnya. IPM. Nah di IPM tuh kan aku bener-bener yang kayak belajar cara ngajak orang buat mau ikut kegiatan yang aku bikin nih. Terus kayak Susah ternyata kan. susah, itu bener-bener susah kayak karena aku juga sebenarnya jangan ikutin yang jeleknya. Aku ikut IPM dulu nggak mau disuruh lomba, jadi aku harus yang bikin biar aku nggak ikut. Jadi itu jeleknya aku. Oh yang nyuruh aja. Karena aku tipe yang kayak aduh disuruh lomba lagi, kayak panik sendiri Panik. kalau misalnya disuruh lomba. Jadi gimana caranya biar gak ikut lomba, jadi bikin ya kita yang aku yang bikin lomba. Oh kalau internal, lomba internal anak IPA nggak boleh ikut ya dulu ya? Tergantung ada Tergantung. Ada yang boleh, ada yang nggak. Tapi biasanya kita Kayak yang inti biasanya nggak boleh. Yang itu nggak boleh. dapatnya kan angkatan waktu itu aku dapetnya inti, jadi Oh. nggak bisa. Nggak bisa ikut. Makanya aku bikin lomba. Terus asiknya di IPM tuh bisa apa ya? Kita cari solusi, cari Program kerja. kita selesai bareng-bareng. Kalau misalnya lagi debat ini kurang ini ya, kalian harus tambahin ini atau proposal nggak di ACC, pasti kan kita harus Cari solusi gimana? jalan Biar, keluar biar proposalnya bisa di ACC, acaranya jalan. Dan itu susahnya, tapi kalau misalnya acaranya udah sukses, udah lancar, langsung kayak Ada kebanggaan sendiri ya, selesai gitu. ya nggak sih? itu kayak seneng banget bisa gitu. Iya. Walaupun awalnya kan Walaupun awalnya kayak dilihat berat banget ya, Berat. nanti acaranya Gimana? gini. padahal mah dijalanin nggak separah itu kok, emang kelihatannya aja kan. Iya, emang so ikuti PM. Kayak daftar. Udah mau seleksi ya? Belum deh kayaknya, nanti Novemberan biasanya ya nggak sih? Biasa November kan ya? November ya? Desember. Iya, akhir tahun November, kan. akhir tahun. Iya, soalnya beda kayak tahun pelajaran bukan ya? Beda. Kalau kita kan Juli ya, kalau tahun pelajaran baru. Berarti dia pakainya tahun aja. Yang ini ya, yang ketemu Januari ketemu Desember kan? Iya. Kalau katanya gimana? Paling berkesan. Mm-mm. Oh iya sedikit cerita kalau misalnya dulu tuh ada di PM. Ikut nggak katanya? Enggak, karena tuh enggak menarik ikut aku ya. Oh iya. Aku tuh lebih ke Belum menarik ya. karena dulu tuh nggak aktif. Nggak aktif Belajar, sekarang. belajar, belajar Iya, gitu. Malah aku tuh ngejarnya ya lomba aja terus. Pokoknya kalau lomba tuh enak, yang pertama dapet duit. Iya betul. Insentif, wah itu sih yang dikejar. Makan dapat. Pengalaman terus kenal sama Kenal SMP. lain. Itu yang paling penting. Terus kalau ditanya yang berkesan itu ada deh satu, aduh. Mungkin kalian pernah deh. Jadi tuh kelas 7 dulu, 7 ada deh debat kemana. Itu kerja dari serupan. Oh iya. Kerjanya kantor Sering serupan. Jadi ya ampun kerjaannya maksudnya sering. Hobi Hobi lah ya gitu. Kesurupan. Jadi
Guru BTK-nya banyak masih ada hantunya. Wah itu dulu Kan dulu ada. Emang guru BTK ya? bisa jadi ya. Naik kursi dah. Terus jadi momen itu tuh kita manfaatin buat ya nggak belajar jadinya. Pokoknya dia tuh sering banget setiap hari. Mungkin ada setiap hari dia kesurupan. Dia kesurupan mulu. Sampai kita nggak belajar terus tiba-tiba teriak gitu. Ribut satu itu. Kayak lagi belajar gitu tiba-tiba teriak. Teriak waktu itu lagi belajar MPK karena bisa susu. Lagi main-main sama guru. Tiba-tiba wah di sini nih. Di sini. Digotong kan sama satpam dulu nama siapa ya Pak siapa? Bukan. Belum paham. Lupa saya namanya. Digotong kan terus keluar saya ngeliat tuh lah itu tontonan yang asik banget keluar dulu nenek Terus pernah nggak kayak misalkan jurus anak itu, kamu pura-pura kesurupan aja, pernah nggak? enggak sih Oh enggak. dulu tuh Parno karena kan ya masih SMP kelas 7 bayangin yang nggak punya pengalaman apa-apa ibaratnya Bingung juga kan. Bingung. Belum punya pengalaman kesurupan. dulu tuh SD aku nggak ada kesurupan segala macam itu ada kesurupan itu pernah kan lagi lihat-lihat itu tiba-tiba wah terus apa nih temen aku langsung kayak gini waduh itu serem banget itu sih paling berkesan menurut aku nggak pernah dilupain Gak pernah lupain ya benar. Asik juga sih ya, kan gak belajar asik banget nggak belajar jadi dalam hati gurunya ini gimana mau ngejar materinya gitu. Akhir-akhirnya dikasih tugas biasanya. enggak sih udah jadi bubar aja gitu Oh, gara-gara takut kan takut nyamber kali ya Iya. biasanya nyamber emang. tapi karena setiap hari jadi kayak udah kebal ya anak-anak Jadi emang hobi, itu jadi hobi kebiasaan. ya habis dari situ udah diobatin terus nggak sekolah lagi teman saya Terus dia nggak berlanjut sampai kelas 9 nggak? Enggak. kelas 7 udah berarti kayaknya Bawaan SD berarti. Iya nggak sih? itu tuh cerita-cerita gitu nggak dapet di online mungkin Iya, kalau misalkan teman-teman kan ada yang kesurupan juga Yang kesurupan siapa adeknya? Ada nggak yang online kesurupan gitu ya? Tiba-tiba. Marah-marah sendiri gitu kan. Mau jawab pertanyaan. Sering ada kesurupan kan pakai aplikasi. Yang biasanya jadi hantu-hantu kayak gitu, aplikasi gitu. Oh, yang ini filter-filter. Iya, filter gitu biasanya. Kayak alien gitu. Terus ada yang tiba-tiba orangnya di mana, belakangnya di luar angkasa. Kayak pas filternya mati, belakangnya panci wajah. Mending maju aja ya, kandang. Kalau enggak, biasanya kadang ada anak yang ketika filternya mati atau kameranya baru on, belakangnya tuh kasurnya dia lagi didiriin gitu, di belakangin gitu. Ada juga yang kasurnya jadi wallpaper. Iya, kasurnya jadi wallpaper. Tapi kreatif sih guys. Bagus sih, kan kasurnya berbunga-bunga. Kasurnya bunga-bunga. Tapi pasti sih kalau namanya hal kayak gitu kan pasti ada yang unik-unik ya namanya Iya, SMA benar. gitu kan. SMA, SMP SMP. pasti ada yang nyeleneh gitu kan. Kalau Kak Fida ada nggak? Di mana? SMP. Kalau SMP aku mah orangnya lempeng ya. Nggak seru ini. Iya, aku juga ngerasain. Aku pas SMP nggak ngerasain apa-apa karena kayak Tania belajar. Malah kalau berkesannya dulu pernah ikut Olimpiade Matematika sampai Malaysia. Wih. Tapi kenapa ngambilnya nggak matematika? Oh iya. Ngambilnya iya Pak. Iya, Masih ada hubungan. ngambilnya fisika. gitu. Terus ya nggak ada sih, paling ya gitu. Karena dulu kan kalau saya kan di kampung SD-nya, anak kampung. Jadi ya kan kadang SD-nya masih di tengah-tengah sawah. Kalau enggak di tengah-tengah, kalau tempat aku tuh tebu. Jadi kalau panen tebu kadang kita ngambilin. Nolong lu? Enggak, karena udah boleh. Oh, udah boleh. Katanya ini anak dulu saya MTS. Jadi anak MTS nggak apa-apa kalau ngambil kayak gitu. Soalnya biasanya kan ada penebas ya. Penebas. Tahu nggak penebas? Arit. Enggak, bukan. Jadi kayak misalkan ini punyanya aku, tapi kamu yang beli. Apa tuh namanya? Maklar. Iya, kayak maklar gitu. Kayak maklar itu anaknya sekolah di situ juga gitu. Terus juga ya gitu sering kesurupan gitu juga karena deket sama Kebun. gitu. Kalau Mr. Por, Kalau aku dulu waktu pas SMP, dulu nih SMP, gedungnya belum bagus tuh, gedung sekolahnya udah bagus gitu. Ada satu kelas tuh nggak ada langit-langitnya gitu kan. Tapi nggak semuanya, cuma kayak kotak gitu, kayak lubang apa sih? Kayak lubang buat kontrol mau ke atas Iya, gitu loh ke kalau atas. itu. Nah mungkin abis yang dikontrol, buat terus kabel-kabel ya. iya nggak ditutup lagi kan.
lagi belajar tiba-tiba ada kelelawar keliaran di sini. Terus akhirnya anak-anak heboh. Tapi waktu itu bukan jam pelajaran sih, emang jam lagi keluar main gitu kan siang-siang. Akhirnya kita rusuh nangkepin kelelawar. Kelelawar cuma satu, kasihan guys. Habis ketangkap disiksa, dijebreng-jebreng, diapain nggak jelas lah. Akhirnya dimasukin sangkar burung. Emang ya. Terus pernah ini yang paling kacau. Ngerjain temen. Jadi ada kertas gitu dipotong kecil-kecil, ya kan, sampai penuh, itu dimasukin ke dalam tas orang. Sampah, apa bekas gorengan, apa dimasukin. Itu bully tuh. Ini bully sih. Bully Jadi kasihan gitu lah. banget. Terus sekarang yang dibully udah sukses belum? Nggak tahu. Nggak kontekan. Cewek apa cowok? Cowok. Nggak mungkin saya bully cewek. Dikit pernah. Nanti kalau bully cewek tiba-tiba jadi istrinya. Parah deh. Oke. Gitu. Lanjut ya. Ini tinggal berapa nih? Dikit lagi sih. Dikit Coba lagi. tadi siapa katanya? Ini apa sih? Siapa yang punya inisiatif gini? Tim kreatifnya ya? Iya. Apa-apa? Itu ngambil dari mana ya tadi ya? Bisa cerita. Ya, nggak apa-apa kan? Ini pertanyaan pamungkas ya? GR nanti yang nonton nih, saya ceritain di sini. Kan nggak sebutin nama. Oh, gitu inisial lah ya. Bahasain. Ini pertanyaan pamungkas, nanti Iya. kita masuk ke pertanyaan yang tadi pesan-pesan, nanti kita tutup sekarang. Oke, siap. Yo, gimana? Aku nih. Iya dong. Aduh, malu banget. Ya biar adil semua deh ya, aku mau Iya. Pindah, nanti kita cerita juga. Cerita ada kan pasti? Ada. Oh, yaudah aku cerita berarti. Kan kita Takut loh. manusia normal. Saya playboy dulu. Kelihatan sih apa Iya. ya? Sekarang ya udah. Kelihatan, Bu. Playboy. Tapi nggak udah dapet. Jadi gagal dong. Iya. Ngaku-ngaku doang. Cerita nih. Iya, gimana? Jadi itu dulu SD ya, dari SD tuh aku nggak pacaran. Gue maksudnya kisah cerita nggak suka-sukaan gitu, sorry, nggak suka-sukaan. Hanya lempeng belajar. Iya, lempeng dan gak ada yang suka juga dulu. Dulu tuh aku gendut kan, dulu Kayak gitu. gendut terus ya nggak dilihat lah, nggak terlihat gitu ya. Siapa seru gitu kan? Kan unyu-unyu kalau SD gendut mah. Ya cuma kalau gendut-gendutan sih. Ya terus masuk kan ke SMP. Nah SMP tuh aku udah herannya tuh aku masih gemuk kan. Ada yang suka. Tuh. Ada yang suka dia dulu. Yang kesurupan tadi bukan? Ya tuh di sini soalnya. No, ampun dah. Tapi sering kok aku sendiri di sini. Iya, Pak. Tapi Mang Hadi takut loh kesini. Masa sih? Iya. Padahal aku setiap hari loh kalau ngajar di sini. Kalau mau matiin lampu, panik banget. Di Enak bawah atas soalnya banget. ngajar di sini. Panik banget tuh. Soalnya kadang di bawah sama Pak Fikri kagetin kita. Lanjut. Ya, terus ya udah jadi kaget gitu baru pertama kali ada yang suka juga ternyata gua gitu kan. Dan dari situ Mulai mempercantik. Ya. Sebenarnya waktu Kayak itu jadi- aku ingat banget kelas 7 itu aku mulai ambisius bukan ya ambisius itu di kelas 7. Pernah ambisius juga jadi kelas 7 itu aku pernah les 10 semester satunya. Nah semester 2-nya lihat teman sebangku tuh satu bayangin. Wah, aku itu tadi ya temen tuh aku jadi kejar sampai aku kurus banget. Dulu tuh berapa ya? 45 dulu. Aku kejar sampai ranking 4. Bayangin. Udah 5 besar lah ya. Naik banget itu. Naikin, Mam. Nah dari situ mulai tuh, wah primadona naik keluar kan, karena kurus coy. Kurusnya stres ya, Kak? Iya, dari stres, udah dari situ keluar ya gitu. Ada jadi di kelas 8 sih sebenarnya kita cinta. Itu satu kelas nggak? Satu kelas. Oh, terus. Terus sekarang gimana, masih kontak? Masih kontakan, masih baik-baik aja. Masih baik. Oke, kalau Bila Masa sih? masa lah. Jangan deh, ada sih, tapi jangan cerita kayak gitu. Sebenarnya dulu waktu kelas 7 pernah suka sama teman kelas. Itu kayaknya hampir satu angkatan, tapi nggak tahu sih. Sial dong, Jangan, orang masih jangan. Terus dia tuh kayak, aku suka sama dia gitu. Tertarik aja gitu. Terus tiba-tiba ada anak baru masuk nih. Dekat sama dia sih kayak yang lain sih dekat gitu. Cemburu panas sih. Terus pikir lagi dia siapa? Kenapa? Kayaknya tahu ya. Enggak bisa pun nggak tahu. Lagi bayang Masuk. Murid itu dekat sebenarnya sama Mr. Pur. Oh kan. Kan, Iya. Tapi ya udah. langsung screening nih. Siapa ya kira-kira? Terus dia yang bener-bener entah dianya yang nggak peduli, entah dianya emang nggak tahu, tapi bener-bener nggak direspon. Jadi semenjak kayak udah jadi stop gitu. Biarin aja, mungkin aja. Tapi kalau misalnya
ada yang mau deket tapi dibiarin aja gitu. udah suka aja gitu. Suka aja ya. iya. Cukup. Sebenarnya nggak apa-apa sih kan, maksudnya rasa suka kan Normal. normal. Nggak bisa Iya, diatur. terus yang salah tuh kalau misalkan terlalu apa ya? Yang salah itu kalau disalurkan Posesif ya? Ya posesif, atau kalau disalurkan dengan cara yang salah. Salah. Gitu kan ya, suka namanya hal kayak gitu kan muncul wajar lah ya, Wajar. namanya Berarti manusia normal gitu. Yang nggak normal kalau malah nggak ada gitu. Iya. Yang nggak normal kalau Mr. Pur suka sama Pak Fikri. Itu nggak normal. Iya. Jangan sampai Ya, jadi ya normal-normal aja. Selama memang Nggak ganggu pelajaran. pelajaran. Apa justru kalau misal suka itu dia jadi semangat. Nanti kita bahas, nanti kita ada podcast sendiri tentang hal tersebut. Iya, betul. Bukan berarti aku ngebolehin, tapi ya memang untuk hal tersebut ya pasti muncul dalam diri kita masing-masing kan. Ini nggak mungkin dipungkiri. Kalau Mr. Pur? Aku dulu waktu SMP itu, aku pernah ini apa namanya deket ceritanya deket gitu kan ya. Deket sama satu perempuan. Iyalah. Iya. Masa cowok. Banyak yang bilang si perempuannya cantik gitu loh. Cuman Idola, idaman di situ. ya lumayan. Idola apa enggak ya aku nggak tahu, tapi memang cantik gitu lah ya kan. Nah karena aku kan memang deket sama dia yang sebagai teman aja gitu kan, deket seperti biasa ini itu segala macam. Sampai akhirnya ya kita deket ya kan. Nah akhirnya karena nggak ada yang tahu nih kita deket gitu, aku sama si anak ini deket. Akhirnya ada nih cowok yang masukin, yang deketin. Cuma aku yang ya biasa aja tuh, kayak ya udah kalau mau ambil dan emang nggak ada urusan ya silahkan gitu kan. Terus lama-lama kebetulan kan ceweknya ini orang di OSIS juga waktu itu. Jadi Mr. Pur ikut OSIS. Enggak, aku nggak ikut OSIS, tapi aku terkenal di OSIS. Terus Selamat aja. nah pas aku dekat sama si ini kan kebetulan yang anak ini sekretaris OSISnya. Nah pas dideketin itu sama anak OSIS sok keren gitu cowoknya gitu kan, nggak deketin dia nih ceritanya. Nah akhirnya pas udah deketin ini aku belok, aku deketin ketua OSISnya. Emang ya buaya nih. Aku deketin ketua OSISnya. Sampai akhirnya si ceweknya bilang, kamu lagi deket sama yang ini? Ya udah orang kamu juga deket sama yang mana, biarin aja. Seru deh guys. Jangan-jangan Mr. Pur Seru suka, ya. tapi sama-sama denial ya. Ya kita deket aja gitu kan. Tapi sekarang lost kontak parah. Ceweknya cari dong. Cari lah. Susah. Udah Bisa nikah kali. stop. Jadi Udah kapan nikah ya? kali. Wah parah, ditinggal. Ya kan seumuran Ya belum mata saya rontok, gue kangen. Oke, terus kita Ibu dulu. Kayaknya udah mau skip. Kalau dulu SMP kelas 9 emang dulu kayaknya lempeng banget gitu, masih takut sama orang tua. Soalnya dulu pernah nggak ikut 3 besar, disiram. Tapi nggak bagus juga sih. Dia dulu disiram di di kamar mandi kayak gitu. Jadi rasa masih takut lah pas itu. Tapi pas kelas 9 dulu ya pernah lah. Kalau suka pernah pasti. Tapi beda sekolah. Jadi kita ketemu pas acara lomba itu. Tapi sampai sekarang masih kontak-kontakan. Tuh. Lanjut ya. Ada ya. Nah ini aku ada yang mau ditanyain aja biar cepet gitu. Apa ya, masukan baik program ataupun yang lainnya untuk Musakarta yang lebih baik. Nah, sama yang tadi kalian apa? Pesan buat adik. Terakhir ya itu? Iya, yang terakhir. Siapa? Kan Boleh. Pesan apa tuh? Masukan baik program ataupun yang lainnya untuk Musakarta lebih baik. Sama pesan untuk adik kelas. Pesannya karena itu tadi mungkin ada yang kita di sini berbagi dengan teman-teman bisa compare antara aku Angkatan yang senior gitu ya. bisa diambil perspektif dulu tuh gimana untuk sebaliknya ada sama Nabila. Pesannya sih ya tadi yang perubahannya udah cukup bagus. Terus yang BTC segala macam itu udah oke banget. Soalnya juga saya pernah dicicil, saya kan dicicil juga oke. Kayak gitu juga ya. Itu tuh ngaruh banget buat hari ini saya. Betul. Itu tuh dicicil ya. Ada ini ya praktis. Ada di sini ada.
Kalau ini, kalau sementara kita tasisnya masih program sih, jadi yang mau doang. aja gitu. Jadi belum diwajibin keluar, tapi tetap sih ya Mr. Pur kalau kelas 9 Kelas 9 lagi laporan sampai jus sama. dulu ya? Jus sama. Iya, just sama gitu. Ya bedanya kalau di CC kan udah, jadi lulus harus ada jus. Mhm. Nah, emang itu kayak gitu tuh berguna banget buat nanti di saya pada saat bekerja karena pasti tasbih kalian udah jauh sama teman-teman, jadi banyak di kuliah gitu teman-temannya masih ibaratnya sholat juga nggak tahu sholatnya apa. Kadang masih ikro juga ada ya. Jadi sangat sangat beruntung lah kalian masuk yang sekolah yang Masuk SMP Muhammadiyah 1 Jakarta. Ntar ya cicanya di belakang. Cincai. Jadi beruntung lah teman-teman dapat gitu pembelajaran seperti itu dan dipertahankan. Pesannya paling semoga kedepannya Musakarta ini dulu namanya belum disingkat ya. Jadi Lu panjang nih. saya masih hafal lihat gitu loh. Masnya loh. Oh iya. Muhammadiyah. Oh, Mas Muhammadiyah. Muhammadiyah. Itu masih melekat. Nah, pesannya yang paling semoga kedepannya SMA Musakarta bisa melahirkan siswa yang berprestasi. Amin. Selain dari prestasi juga Berakhlak ya. iya, yang penting itu ada kualitas ilmu. Gimana pun teman-teman mau berilmu seperti apapun kalau udah ada Banget. para pendidik. Jadi yang paling penting itu selain prestasi teman-teman punya ada prestasi ilmu juga. Apa namanya pesan buat SMA Muhammadiyah itu udah oke banget udah dukungan gitu. Salah satunya ya dilatih gitu BTG ini itu kan memperkuat adab dan lain-lain. Ada sih apa namanya melatih adab kalau melatih adab tuh ada Kebiasaan gitu. Iya, kebiasaan. Itu sih PHB. Itu ya paling PHBS. kayak sholat duha gitu. Betul, kebiasaan. Tapi mungkin ya kita kendalanya gitu sih kan, kalau di sekolah kayak normal gitu kan kita bisa ngawasin langsung. Kalau sekarang kan kendalanya kita nggak bisa ngawasin langsung, jadi kita percaya aja sama anak-anak Sama gitu. anak-anak. Tinggal anak-anaknya aja ya gimana gitu. Si paling pesannya itu aja. Terus tadi ya Masukkan apa program atau program. kalau nggak program ya iya saya pengen tuh apa ya tadi yang kan ingin sempat gitu. ngobrol sama Pak Muammar katanya kalau misalnya ekskul gitu ya iya boleh paling itu sih programnya ekstrakurikuler karena ya menurut saya itu yang buat bangkit semangat ekstrakurikuler. Percaya diri juga kan ya. Karena dulu tuh bosan banget kalau sekolah ada kalanya saya sekolah buat ekstrakurikuler jadi kayak lu ada masih band namanya wah itu seru banget Oh iya dulu juga alat-alatnya masih tapi Sekarang masih? oh masih jadi dulu Masih di belakang. seru banget latihan segala macam mungkin kayak gitu kali difokuskan ekstrakurikulernya dikonsisten gitu biar makin semangat aja betul. terus yang kedua pesan ya pesan buat anak-anak Nah, ada adiknya. pesannya karena online sih ya jadi sedih banget jujur karena itu tadi ya baik-baik kalian tuh dapetin banyak banget di SMP Muhammadiyah ya. sekolah gitu. Ada saya di sini juga tidak terlepas dari guru gitu. Betul. Saya dekat banget sama guru. Jadi saya tuh kalau misalnya sama guru dekat sama wali kelas ya. Khususnya saya dekat banget Susi, Budia sama Miss Mina. Nah, saya tuh paling deket semuanya dekat sama saya paling dia. Salto buat dia. Dulu ngajar apa? Ngajar bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Itu mungkin kalau saya ketemu dia saya nggak bisa public speaking, ngobrol sama banyak apa namanya lomba-lomba gitu mungkin kalau pada kuliah ya nih bu saya masih praktek sekarang ya semoga saya sehat-sehat selalu di sana. Pesannya ya pertama kalau online digunakan sebaik-baiknya walaupun online juga jangan terlena Betul. soalnya saya ngerasain online jangan karena meskipun online kalian juga itu kesempatan kalian untuk dapat nilai bagus karena kalian bisa belajar di rumah bisa searching kan Bisa searching. kalau di sekolah kan terbatas malah nggak bisa main HP bisa. kan Main HP malah. iya kalau di rumah tuh bisa banget main HP jadi gunakan waktu sebaik-baiknya buat tingkatkan prestasi di rumah malah gitu terus yang kedua ini paling saya tuh kenapa saya dapat berkah banget gara-gara ketemu guru jadi hormatlah sama guru gitu terus hargain apa ya hormat itu entah dekat untuk berkomunikasi terus jalin kontak dan lain-lain saya sampai sekarang juga masih kontak sama mungkin ada dia kemarin habis juga silaturahmi kesini
kayak gitu itu berkah banget kalau misalnya kita Cermin, iya betul-betul. yang paling gunakan sebaik-baiknya dan jangan lupakan dulu. Betul. Tanpa tanda jasa ya. Kalau Nabila gimana? Program sebenarnya udah sama ya Kak Tani bilang. Mungkin aku untuk program ekskul karena kan ekskul Jakarta kalau nggak banyak ada sekitar 20 apa ya? Iya, 20-an. Kurang lebih lah ya. 20 benar. Kalau aktif. Iya. Semuanya. Tapi kan dan kalau angkatan aku banyak ekskul yang bagus tapi nggak ada satu minat. Betul. Itu di zaman aku masih ada ekskul speaking sekarang Ini masih ada. Kebahasaan kita. Bahasa apa sih jadi Sanggar Sastra? Sanggar Sastra, betul. Ya kan sama Pak Akmal. Nah, public speaking tuh benar-benar ngaruh kayak aku tuh awalnya public speaking karena jadwal aku tuh bisa ikut public speaking dari Jumat dan terus itu. Jadi aku ikut itu, terus aku ngerasain karena pas aku IPM, aku harus dituntut bisa ngomong di depan orang, Bisa mengajak iya, teman-teman. harus bisa bikin orang percaya sama program yang kita bikin. Marketing ya. Terus Ngaruh gitu loh, jadi kayak oh kalau misalnya orang-orang yang nggak ikut public speaking kan bisa aja udah disuruh maju pada pas kayak beda. Emang beda. kalau misalnya udah dilatih public speaking ya udah kok maju ya udah ayo nggak ditawarin kayak oh saya boleh nggak ya udah benefitnya di ekskul Berani. terus ada ekskul lain kan juga kalau misalnya ada yang mau join kan bisa jalan web. Iya, betul. Nah, mungkin bisa lebih aja karena kan banyak tuh orang yang punya minat sama bakat tapi eksplorasi nggak ada mungkin bisa Iya, iya. buat Betul. tanya apa bikin ekspor apa kira-kira yang cocok buat Jadi apa. khusus di survei dulu ya, Mr. Survei Pul dulu. ya. Voting. Kalau pas tahunnya Nabila kan pas kelas 9 kebetulan ekskulnya kosong ya. Kosong ya? Kalau sekarang sih udah diaktifin lagi ya Mr. Udah Pur ya. mulai aktif beberapa, ada yang Untuk Mr. Pur offline. ambil public speaking. Oh, yang public speaking untuk bahasa Inggris, Bahasa pokoknya untuk yang Inggris. bahasa Inggrisnya. Terus sekarang sih gitu sih, cuman ya gitu terbatasnya karena online ya. Terus ada sih beberapa yang offline ya Mr. Pur ya. Kayak tapak suci kita masih karena kan mengingat kemarin yang ikut capres-capres gitu dari tapak suci kebanyakan. Iya dari dulu tapak suci beken Unggulan ya, di sini. Gitu makanya terus juga kemarin pas tahunnya Nabila kebetulan juga ekskul dinilai banget ya. Gitu. Jadi perlu sertifikat kayak gitu kan. Kendalanya gitu doang sih karena online. Jadi apalagi sekarang PPKM kan ya, masih PPKM. Jadi yang offline ya terbatas gitu, maksimal 15 anak kayak gitu. Dan yang penting biasanya kalau eskul tuh tantangan buat kita juga gitu kan. Yang penting konsisten. Betul. Kadang Istiqomah ada ya. istiqomah. Ada yang misalnya kayak eskul apa nih, bahasa Inggris gitu kan. Kalau di aku banyak beberapa yang Mr. Pur aku ganti eskul ya. Iya kenapa memang? Iya aku nggak pede ngomong bahasa Inggris. Iya. Justru pas di situ malah waktu buat kalian untuk Explore ya. explore. Kayak aku selalu bilang ke teman-teman, aku bilang kayak gini, jangan khawatir baik di kelas ataupun di eskul ya kalau lagi meet. Jangan khawatir untuk bikin kesalahan sekarang. Ini waktu kalian untuk bikin kesalahan. Kenapa? Karena kalau kalian sekarang salah, masih ada yang benerin. Nanti ada ketika kalian salah itu nggak ditolerir. Salah ya udah, tandanya selesai gitu. Kalau sekarang kan, kalau kalian salah, aku kasih tahu. Oh itu salah. Benernya ini dan ini. Ada yang Tapi benerin nanti gitu kalau ada di suatu saat mungkin di dunia kerja atau dimanapun, ketika kalian salah ya tandanya selesai udah. Gitu. Kayak kalian salah makan gitu, tiba-tiba yang aturan salah nggak boleh makan apa, alergi, akhirnya selesai hidupnya. Gitu juga sih. Sadis banget ya. Bisa ada lagi nggak Nabila buat pesan? Tadi kan program. Pesannya Buat adik-adik. buat di kelasnya hormati dunia terus kayak kalau bisa kalian bikin jalin apa ya? Bukan jalin apa ya bahasanya? Geng, Bukan geng. Kelompok. kelompok, Apa? relasi, hubungan. Hubungan baik sama gurunya. Walaupun kadang-kadang kalian kesal sama gurunya karena kan
Ngasih tugasnya banyak banget. Ngasih tugasnya banyak. Terus Pernah nggak? Pernah dong. nah, sekali Apa apa biasa bahasa Inggris emang. kadang-kadang banyak banget berlembar-lembar ya. Lanjut gitu. Iya. Online ya. Udah gitu salah lagi banyak. Belum sampai Mister Pro. Lanjut. Jadi kayak pasti kan guru bikin soal yang susah atau bikin soal yang banyak kan ada alasannya. Tujuannya. Iya, buat kalian lebih baik lagi gitu. Jadi jangan pernah kayak ngejudge ih gurunya ini ngasih tugas banyak nih, dia sengaja emang buat biar kita bisa main jangan gitu karena kan pasti tujuannya pasti baik. Nah, dijalanin aja karena nanti pasti ke depannya itu bakal lebih banyak lagi. Jadi kalian dipersiapkan untuk biar nggak kaget lagi. Iya betul. Ya kayak tadi ngobrol-ngobrol juga katanya SMA makin banyak PR kayak gitu. Apalagi kuliah ya kak. Tapi kalau kuliah anaknya semakin kesini makin dikit. Iya betul. Tapi skripsi yang Iya itu yang makin dikit tapi makin berat. makin berat. Satu aja yang berat. Satu sih tapi bikin makalah. Seminggu. Belum revisinya. Belum Belum revisinya. revisinya. Habis itu belum dosanya susah ditemuin gitu. Oke Mister Pur kayaknya cukup ya. Cukup. Ya. Oke, aku sama Kak Fida. Terima kasih buat Nabila untuk Kak Putri Tania. Ya, makasih udah nyempetin waktu di kesibukannya untuk Betul, bisa. apalagi lagi magang ya. Lagi Disempetin magang. waktunya. Nabila Tadi lagi ini tanda cinta tiga. Mister Pur. Bener. Tanda cinta banget sama Musakata. Ada iluninya nggak sih? Ikatan alumninya? Enggak. Nggak ada. Enggak dikasih. Mungkin nanti kita bikin. Ikatan alumni SMP. SMP. Ada Dulu nggak sih? tuh kalau kemarin tuh sempat Perangkatan nggak saya, sih? Jadi aduh angkatan berapa ya? Itu perangkatan kan biasanya yang kalau kemarin bikin jaket itu apa tuh? Oh pasti ada tuh. Setiap, itu nama setiap angkatan. grup pasti ada kan setiap angkatan. Cuman kemarin sempet ini jadi apa namanya di rapel gitu. Buka puasa Berapa? 3 angkatan sekaligus. Oh. Ini mungkin Bagus bisa sih. program nih buat Muhammadiyah. Iya, benar-benar. Iya. Karena alumni tuh pasti banyak banget kan relasi-relasi yang harus dimanfaatin buat Betul. Musakata. Selama ini kayaknya yang masih baru berjalan tuh IPM. Iya kan? Kayaknya hanya anak-anak IPM doang ya biasanya yang kadang kemarin kayak buka bersama itu ada yang dari alumni sini kayak gitu. Maksudnya bener sih biar kalau misalkan ada apa-apa bisa dia alumni. betul ke alumni. Ada yang mewadahi Ada gitu yang lah. mewadai. Ya kan mungkin bisa ya dibikin ikatan Bisa. iluninya IG. Kita misalkan kita cari lah mumpung masih angkatan 14 ya, Iya. belum yang ratusan. Jauh banget Iya. gitu kan masih Kita bisa cari di tracking satu lah, masih bisa di satu, tracing. Betul. Kita cari Siapa satu. tahu kan kalau IPM buat acara terus alumninya udah kerja di mana gitu Betul. bisa dapat Bisa sponsor. sponsor. Ini yang paling kolab- yang biasa banget. kolaborasi atau apa gitu banyak lah yang Bisa. dimanfaatkan. Nanti kita searching di Facebook ya. Kalau angkatan awal pasti terkenal di Facebook nih. Gitu. Ada yang mau disampaikan? Dah, ya terima kasih juga. So kita tutup untuk pertemuan kali ini. Ya kita jumpa lagi di podcast kita Podcast selanjutnya. berikutnya. Jangan lupa Jangan lupa like, subscribe dan komen. komen. Nanti ada giveaway katanya ya. Oh, ada giveaway. Iya katanya. Kita mau ngadain giveaway. Nyalain lonceng. Pokoknya ngalahin lonceng. Iya. Pokoknya target kita subscriber kita harus 1000. Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini. Amin. Baru 300 sekian. Jadi jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Share ke mama, ke papa, terus mama papa juga share ke grup kantornya, ke grup arisan. Banyak lah pokoknya share aja. Ya. Keluarga. Keluarga. Ini kapan Pak ditayang? Ini nanti Senin. Senin. Oh, sudah tayang. Nanti juga bisa kan Kak Putri? Iya, aku share lah, pasti Nah, lah. betul, pasti lah. Ya kan? Jadi target kita 1000, nanti kita dapat AdSense, terus nanti kita dapat bayaran, nanti kita banyak. Enggak ada yang Enggak ke situ sih. Ke situ. Enggak ke situ. ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, nyalain notifikasi loncengnya, terus juga komen ya, tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Yang belum vaksin silakan divaksin. Terus apa lagi? Gitu. Tetap jaga kesehatan. Ya pokoknya jaga kesehatan. 5M ya. 5M sekarang nggak tahu. Saya dulu ingatnya cuma 3M. 2 lagi saya nggak tahu. Ya pokoknya 5M itu ya mencuci tangan, menjaga jarak, terus apa lagi? Memakai masker, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan ya kan? 5M kan? Ya itu, dan vaksin jangan lupa sampai tahap kedua ya, dukung program pemerintah.
Udah divaksin semua Pak? Belum? Alhamdulillah. Kita udah vaksin semua ya guys. Jadi makanya kita bisa lepas masker meskipun ada satu ruangan karena kan kalau udah divaksin semua kita boleh lepas masker. Ya. Jadi pembuatan podcast yang sekarang juga insya Allah megang prokes ketat ya. Tadi kita udah cuci tangan, Ada udah batas, ini itu segala macam. batas maksimum di sini ya. Ya. Gitu. Terus jangan lupa jargonnya gimana Bapak? Oh iya jargonnya. Jadi kita tutup pakai Biar Kak jargon. Tania tahu. Belum sih enggak. Apa Doanya para juara. Masih melekat lah Nabila. Itu lulus kemarin masa lupa. Ya, jadi kita tutup seperti biasa nanti jargonnya sekolah para juara. Nanti kalau aku bilang SMP Musakarta, kita teriak sekolahnya para juara ya. Oke. Nah, kalian juga yang nonton nanti sambil teriak-teriak nggak apa-apa ya. Oke. Siapa ya? SMP Musakarta? Sekolahnya para juara. Terima kasih.